Okay, welcome to the next theory in our literary analysis class. Jadi kemarin kita sudah berbicara masalah pendekatan mimetic or the mimetic approach or mimetic theory yang menyatakan bahwa karya sastra itu adalah hasil dari penggambaran apa yang memang ada di real world atau apa yang ada di dunia nyata. And then we go to the objective theory yang mengatakan bahwa karya sastra itu tidak seharusnya dilihat dari sisi lain karena karya sastra is karya sastra ya karya sastra, dan dia harus dilihat bahwa apa yang ada dalam karya sastra itulah yang menjadi objek apa yang harus kita lihat dan sejenisnya. The next one is about the expressive theory. Nah, teori yang kali ini if we are talking about this one, literature is seen in the view of its creator. Jadi kita melihat karya sastra itu dari sudut pandangnya si pembuat karya sastra. Ini yang kemudian menjadi landasan expressive theory ini. Jadi sederhananya adalah apa itu karya sastra? Karya sastra adalah hasil ekspresi, hasil pengungkapan perasaan dari si creator. Jadi kita melihat bahwa karya sastra itu adalah ungkapan perasaan dari membuat karya sastranya itu sendiri. Long time ago, kita punya beberapa term. Jadi mereka mengatakan bahwa poets and his work concept, the poet is divinely inspired. Jadi seorang pembuat puisi itu divinely inspired. Mereka adalah orang-orang yang punya inspirasi ketuhanan, punya inspirasi suci. A prophet, mereka anggap kayak seperti seorang nabi, possessed by a muse or divinity who speaks through him, yang kemudian kayak semacam dirasuki oleh sesuatu yang suci yang kemudian mengungkapkan banyak hal melalui para pembuat puisi itu. Kalau Plato bilang, on the process of the creation, the poet is almost out of his senses in the power of a divine madness. Jadi dia punya kayak semacam kegilaan suci, dan itu yang membuat mereka mampu menghasilkan sebuah karya sastra, dan itu adalah ekspresi dari what they have, dan itu merupakan something divine. Yang kedua, literature is the profoundest divinely inspired wisdom. Jadi karya sastra itu dilihat sebagai sebuah kebijaksanaan yang diinspirasi oleh sesuatu yang suci seperti ketuhanan dan sejenisnya. Nah, karena inilah kemudian ketika ada yang membuat sebuah karya sastra, orang melihat itu adalah ekspresi suci, ekspresi yang memang menggambarkan betapa hebatnya si pembuat karya sastra. Karena memang tidak semua orang bisa membuat kalimat yang so amazing ketika orang lain mendengar mereka tersentuh atau masuk ke dalamnya. Okay, the next part, poet is fundamentally craftsman. Mereka juga mengatakan bahwa penulis puisi atau kalau mau dibikin umum adalah pembuat karya sastra is a poeta, they are maker. Dan ketika mereka membuat karya sastra, mereka fully conscious of what they are doing, both of them at the moment of the composition and afterwards. Jadi ketika mereka membuat karya sastra dan setelahnya. Okay, lalu literary work is regarded as a piece of art in literal sense. Okay, jadi karena di literal sense can be labored over, can be changed, and can be refined. Nah, ini menunjukkan bahwa ini kemudian menjadi salah satu landasan juga dalam expressive theory yang mengatakan bahwa itu adalah memang sesuatu yang disadari dan memang ada di dalam jiwa si penulisnya. Dan ini bisa dirubah, bisa diperindah dan sejenisnya. Historically, pandangan ini dominan di abad ke-17 dan 18. Okay, so the next one masih terkait dengan landasan kenapa kemunculnya di teori expressive ini. Poet, pembuat puisi atau pembuat karya sastra itu memiliki kemampuan terkait dengan extraordinary inspiration. Okay, mereka dianggap sebagai genius yang through his imagination and emotion is able to grasp and record truth about a man yang mungkin orang lain tidak bisa detect or the other people cannot recognize or feel. Literature is a form of expression. Ini yang tersurat langsung dinyatakan bahwa literature is a form of expression karena memang itu adalah bentuk expression dari si pembuat karya sastra. The basic sense of the process were strong and irrepressible feelings forced out. Jadi dia bicara masalah feeling yang kemudian dikeluarkan. Kalau Wordsworth bilang
Spontaneous overflow of powerful feeling. Jadi semua yang dikeluarkan yang menjadi karya sastra itu termasuk puisi yang mereka ulang-ulang di sini, itu adalah feeling yang kemudian diekspresikan. Sehingga ini kemudian menjadi landasan bagaimana bisa muncul expressive theory. Sederhananya ketika kemarin kita membahas ketemu misalnya dengan yang puisi aku di luar sisi objektifnya, itu adalah salah satu contoh puisi yang bisa dilihat dari sudut pandangnya ekspresif ini, karena itu adalah ekspresinya si pembuat puisi. Atau jika kalian pernah menonton atau mendengarkan puisi Habibie setelah meninggalnya istri beliau, itu juga adalah salah satu karya sastra yang bisa dijelaskan dengan expressive theory, karena kita tahu bahwa puisi itu adalah ekspresi kesedihan yang dibuat oleh Pak Habibie. Right, that's it. Nah, unfortunately, tidak ada yang sempurna termasuk teori ini. Lalu ada beberapa kritik terhadap pendekatan karya sastra ini. Mereka bilang those approaches yang expressions itu tadi incomplete and unsatisfying. Kenapa? Karena they emphasize the relationship between literature and something else. Mereka menghubungkan karya sastra itu dengan sesuatu yang lain, sesuatu yang sifatnya subjektif dan sejenisnya. Padahal kata mereka, karya sastra itu harusnya dilihat dan dinikmati sebagai karya sastra, terlepas siapapun yang membuat dan apa yang melatar belakangnya. Karya sastra is karya sastra. Nah ini adalah kritik yang sepertinya keluar dari orang-orang dengan paham objektif. Mereka bilang its subject matter, its audience, and or its originator, semuanya harusnya masuk. Dan si critic says we should look for ways of describing a special and distinctive quality of a literary work per se. Maksudnya adalah in itself, by itself, or intrinsically. Kita harus melihat karya sastra itu sebagai karya sastra, dibuat dengan tujuan karya sastra, dan harusnya juga dinikmati oleh orang sebagai karya sastra yang memang murni karya sastra. So that's it. To conclude, kita bisa mengatakan bahwa expressive theory adalah teori yang mengatakan bahwa sebuah karya sastra itu adalah bentuk ekspresi dari si penulisnya. So, ketika kita melihat sebuah karya sastra, maka kita bisa melihat bagaimana sih sosok si penulisnya. So you can understand people by seeing their literary works. That's it. Itu adalah expressive theory. Thank you.